Odi Paladiang dari Angkatan B21, Program Studi Pendidikan NERS, Fakultas Keperawatan, Universitas Airlangga, Surabaya. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang apa itu retisio plasenta yang terjadi pada ibu yang baru saja melahirkan. Retisio plasenta ialah tertahannya atau belum lahirnya plasenta hingga 30 menit atau lebih setelah bayi lahir. Ada 5 jenis retisio plasenta. Yang pertama, plasenta adhesiva, yaitu kegagalan mekanisme separasi fisiologis akibat tertanamnya plasenta pada rahim. Kedua, plasenta akreta, yaitu plasenta yang tertanam hingga sebagian lapisan otot rahim. Yang tiga, plasenta inkreta, yaitu plasenta yang tertanam hingga mencapai keseluruhan otot rahim. Yang keempat, ada plasenta prekreta, yaitu implantasi jenjut korion plasenta, menembus lapisan otot hingga menembus serosa dinding uterus. Kelima, plasenta incarcerata, yaitu tertahannya plasenta akibat ular rahim yang sudah menyempit. Penyebab retisio plasenta yang pertama sebab fisiologis, yaitu terdiri dari gizi yang kurang kuat, tempat melekatnya yang kurang menguntungkan, misalnya di sudut tuba, ukuran plasenta terlalu kecil, dan lingkaran kontriksi pada bagian bawah perut. Yang kedua itu sebab patologi anatomik, seperti pada gambar di samping. Yang pertama, plasenta akreta, yaitu filikorealisnya menanamkan diri lebih dalam ke dalam dinding rahim daripada seperti biasanya. Kedua, plasenta inkreta, yaitu filikorealisnya masuk ke dalam lapisan otot rahim. Yang ketiga, plasenta prekreta, yaitu filikorealisnya menembus lapisan otot dan mencapai serosa atau menembusnya. Sebab-sebab plasenta belum lahir itu, yang pertama, plasenta belum lepas dari dinding uterus. Kedua, plasenta sudah lepas, akan tetapi belum dilahirkan. Ketiga, kontraksi rahim yang tidak adekuat. Keempat, akibat kesalahan dalam penanganan kala 3 persalinan. Kelima, mulut rahim yang keburu penutup sebelum plasenta lahir. Keenam, bentuk plasenta yang tidak normal. Ketujuh, tempat melekatnya plasenta yang berada di sudut tuba falopi. 8. Tali pusat putus sehingga plasenta tertinggal di dalam. Faktor predisposisi yaitu pertama, kehamilan multi, kedua, kehamilan ganda, ketiga, kuret berulang, keempat, plasenta perfia, kelima, ibu pernah seksiosarea, keenam, ibu hamil di atas 40 tahun. Tanda gejalanya yaitu pertama, kontraksi uterus yang kurang baik, kedua, konsistensi serviks menjadi kenyal, ketiga, perdarahan sedang hingga berat, keempat, penjuluran tali pusat tanpa menggunakan plasenta, kelima, peningkatan tinggi fundus uteri. Pada gambar saya tampilkan ini adalah penilaian klinik dari retisio plasenta. Ada gejalanya pada retisi plasenta separasi atau akreta pasial, gejala pada plasenta incarcerata, dan gejala pada retisio plasenta akreta. Pencegahan yang bisa dilakukan yaitu pertama, tidak merokok dan tidak mengkonsumsi narkoba, terutama saat hamil. Kedua, hindari aktivitas fisik berat saat hamil. Ketiga, rutin memeriksa diri ke dokter kandungan selama hamil, apalagi jika hamil di atas usia 40 tahun. Keempat, mengkonsumsi makanan dengan kandungan gizi seimbang. Penatasan dapat dilakukan yaitu pertama, mencegah shock hipovolemik. Kedua, meningkatkan kontraksi uterus dengan memberikan oksitosin. Ketiga, persiapan transfusi darah jika ibu mengalami perdarahan yang masif. Keempat, melakukan manual plasenta. Kriteria dilakukan manual plasenta yaitu bayinya sudah lahir sepenuhnya, perdarahan kurang dari 400 cc, dan plasenta tertahan di dalam uterus lebih dari 30 menit. Yang kelima, kuret atau kuretasi dilakukan di rumah sakit dan oleh dokter spesialis kandungan yang sudah berpengalaman. Keenam, pemberian antibiotik bertujuan untuk mencegah infeksi pasca persalinan dan pasca penanganan retisio plasenta. Yang terakhir dilakukan operasi histerektomi atau operasi pengangkatan rahim. Komplikasi yang sering terjadi pada retisio plasenta, pertama, sering terjadi perdarahan, kedua, infeksi, ketiga, bisa terjadi polip plasenta, keempat, bisa terjadi degenerasi keganasan. Sekian dari penyampaian saya, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua.